Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kesempatan untuk saya pribadi bisa bicara di sini. Bukan berarti saya pintar, bukan berarti saya hebat, karena sesungguhnya yang hebat itu hanyalah Allah. Cuman Allah kebetulan menitipkan ilmu sedikit demi sedikit kepada saya. Semenjak saya mencoba dulu, kok hidup saya gini-gini aja ya, bingung, mau bisnis gagal, mau usaha gagal, saya bingung. Saya sempat nanya ke banyak orang, tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang memuaskan saya. Sampai satu ketika saya pernah nanya ke seorang, gimana caranya agar Allah itu memperhatikan kita? Ternyata beliau itu menjawab, hati kamu sangat kotor, bahkan mungkin terlalu kotor. Saya bingung, saya kan nggak berlaku yang aneh-aneh, saya nggak mabuk, saya nggak main perempuan. Betul, tapi kalau hati kamu kotor, itu sangat akan menjauhkan dari ridho Allah. Maksudnya gimana? Coba ingat, kamu masih ada dendam? Jawab yang jujur. Saya jawab, oh iya, saya ada dendam, karena saya pernah ditipu oleh saudara sendiri dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Nah, tapi dia kan yang salah. Iya, betul dia yang salah. Dia datang salah ke Anda itu karena ada dosa Anda. Ada dosa Anda di masa lalu. Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat, ternyata ketika saya belum belajar hijrah, banyak kesalahan yang saya buat, yaitu kesombongan yang tidak disadari, mungkin juga kurang menghormati istri saya sendiri. Nah, saya mencoba belajar. Saya coba belajar untuk sedikit berpikir positif. Ternyata Allah langsung mempertemukan saya dengan Habib Barli dan ustaz-ustaz yang lain. Masya Allah. Ternyata berpikir positif itu kepada Allah tentunya, itu akan langsung mendatangkan rezeki tanpa waktu jam, tanpa hari, langsung saya dipertemukan. Padahal saya tahu dengan Habib udah lama, cuman tidak pernah sedekat ini kenal dengan secara dekat dengan ustaz-ustaz yang lain. Itu karena dosa yang menghalangi saya. Jangan ngomong, oh ini kan ujian itu untuk Nabi bro, untuk sahabat bro, untuk syuhada. Kita apa? Kerjaan nonton YouTube. Coba yang lain kerjaan hatam Quran sehari 3 kali. Kita kapan? Nah, istighfar juga ogah-ogahan, istighfar sambil melamun. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah dosa. Terus gimana agar dosa itu oleh Allah langsung diperhatikan, langsung diampuni? Satu, kita berpikir positif dulu. Nah, positif gimana? Ada orang, Allah itu ibaratnya gini, saya diajak mau makan malam nih sama seseorang. Ayo Kang Cecep, kita makan malam. Menunya ada seafood, dari lobster, dari ikan kakap merah sampai cumi, enak banget. Nah, ketika saya mau makan, saya sariawan saya ada 7 sariawan. Bisa makan nggak? Saya pikir enggak. Kenapa kok bisa 7? Sariawan hati itu dendam, berprasangka negatif. Ada orang lewat, perempuan, kita ada hati udah ngomong, oh nggak bener nih, padahal belum tentu tuh orang tersebut sedang bertobat. Cuman kita, otak kita terlalu kotor. Lihat orang lewat, lihat pakai motor bagus, oh dapat ngaling kek, dapat korupsi, padahal bisa jadi orang itu lebih baik dari kita. Cuman kita terlalu sombong. Itulah sariawan hati, dendam, angkuh, ujub, ria, banyak sekali. Nah, sebelum kita membersihkan sariawan hati, gimana ridha Allah mau masuk kalau hati kita tertutup dan kotor? Yang harus kita lakukan yang pertama itu kita bertobat dulu kepada Allah. Bertobat itu banyak. Yang paling mudah dengan astagfirullah, ampunilah aku. Astagfirullahaladzim, ampunilah aku ya Allah, dengan Allah yang maha besar. Ada lagi yang paling sayyidul istighfar, yaitu rajanya istighfar. Itu bagus. Cuman untuk istiqomah itu lumayan agak berat ya. Agak berat. Kita sempat saya tanya, apa sih istighfar yang langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata saya baru ketemu nih. Ya Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya sempat nanya, apa artinya? Rabbik firli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Kita udah satu kalimat mengucapkan 3 kali bertobat, 1 kali memuji Allah. Itu bagus sekali insyaallah. Dan kita jangan berpikir yang lain, itu benarkan dulu aja. Sesudah sariawan hati kita hilang, insya Allah ridha Allah akan datang.
jalan keluar dari segala masalah, meskipun wabah, kita berpikir positif. Karena kita mungkin lupa, kita sering baca surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri usran, wa inna ma'al usri usra. Sesudah kesulitan ada dua kemudahan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Gimana caranya? Karena wabah ini turun karena kebanyakan dosa ini manusia. Niat haji pakai pengumuman, niat haji pakai instastory di depan Ka'bah. Apa itu pantas? Itu nggak pantas, Pak. Kita pergi haji itu untuk mencapai ridho Allah, bukan untuk mendapat pujian. Nggak pantas, Pak, kita dipuji. Dalam perut kita aja banyak kotoran. Jadilah orang kita yang tawadu, jangan gila pujian. Karena orang itu tidak lain tidak bukan dosa-dosa manusia itu sendiri. Terlalu anggap enteng dosa. Enteng dosa, lihat video-video yang nggak pantas, nggak apa-apa, bisa tobat. Uang maling, tobatin uang maling itu nggak bisa dengan tobat semudah itu, Pak. Kang, balikin dulu duitnya, baru kita bertobat. Kita suka lupa bahwa sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat. Cuman tobat kepada Allah dan kepada manusia itu beda. Allah kasar itu orang nggak sholat selama 60 tahun, dia bertobat, insya Allah hari, insya Allah akan menerima. Tapi beda dengan orang yang hasil nipu, korupsi, itu harus dibalikin. Caranya, kalaupun nggak bisa dibalikin, orangnya meninggal dan kita tidak bisa menemukan, sedekahkan atas nama orang itu. Mari kita dalam Ramadan ini yang insya Allah mungkin besok udah nuzul Quran. Mari kita perbanyak. Yang pertama itu bertobat agar sariawan hati kita hilang. Sariawan hati kita hilang. Kalau udah hilang gampang ngapain juga. Karena sesungguhnya rezeki dari Allah itu sangat deras, bagaikan air bah. Cuman kita lupa, kita buat pelindung sendiri, yaitu dengan sariawan hati. Dengan tadi dendam yang kita pegang-pegang dendam tuh. Dia berbuat zalim juga, jangan dipikirin orang zalim itu. Biarkan Allah yang ngurus, yang penting kita maafkan. Rasulullah aja dilempar kotoran 3 kali, beliau memaafkan. Kita mungkin nggak sehebat Rasulullah yang begitu hebat, yang begitu keren. Kita hanya umatnya pun nggak kelihatan kali ya. Yang dari mana nih umatnya nih? Cuman setidaknya kita contohlah kebaikan Rasulullah, memaafkan. Karena memaafkan itu akan mendatangkan kasih sayang Allah, akan memudahkan segala bisnis kita, akan memudahkan segalanya. Jangan lupa ya, wahai saudaraku, teman-temanku, saya di sini bicara bukan karena saya hebat tadi, bukan saya pintar, karena saya juga dulu pelaku pikiran kotor. Kalau saya boleh bilang mungkin bisa lama, bisa bertahun-tahun. Tapi semenjak saya belajar sedikit, Allah sudah menunjukkan ternyata yang menghalangi kebaikan terhadap diri manusia itu hanyalah dosa. Cuma manusia itu lupa, dia cari alasan. Yang salah pemerintah, yang salah Pak RT lah, yang salah Bu RT, padahal yang salah dia sendiri. Dia dulu pernah nabrak orang, sekarang ditabrak orang, wajar dong. Supaya nggak ditabrak orang gimana? Tobatin dulu dong, bos, dengan benar, insya Allah itu tidak akan terjadi. Nah, lebih mantap lagi, kita tambahin sedekah subuh loh. Kenapa mesti sedekah subuh? Karena setiap subuh itu ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Allahumma atimun fikon khalafan. Ya Allah, barang siapa yang berinfak di waktu subuh, maka Allah berikan ganti. Nah, ada doa kedua yang mengerikan. Allahumma atimun fi talafan. Talaf itu hancur. Barang siapa yang menahan harta ketika waktu subuh, hancur hartanya. Nauzubillahi min dzalik. Berapa nih harus sedekah subuh? Kita belajarlah dari 1000. Kapan waktu sedekah subuh? Masuk kita ke masjid, sholat sunat qobliyah subuh, kita masukkan 1000. Setiap hari jangan pernah lupa. Nah, kalau udah 1000, udah seminggu kita naikin dong 2000. Bertahap, tapi jangan sampai kita tidak paksakan. Karena kita sangat membutuhkan Allah. Karena kita lemah tanpa pertolongan Allah. Ada yang nanya, kenapa ya orang-orang itu kok dia jauh dari Allah, itu kok dia bisa hebat banyak harta? Sesungguhnya itu hanya istijrad, hanya tipuan. Sesuai surat Al-An'am ayat 44, mereka itu hanya diulur saja, umilu hanya diulur, ternyata sudah diangkat, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jangan. Orang Islam itu banyak, semua perkataannya bisa jadi doa, semua pikirannya doa, maka jaga pikiran kita. Kata-kata kita paksakan selalu senantiasa untuk positif, karena positif itu akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan berkah, akan mendatangkan kasih sayang Allah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, karena saya di sini alhamdulillah baru belajar bicara menurut guru saya Habib ini, alhamdulillah sudah memberikan kesempatan Habib. Saya tutup mungkin dengan doa ya. Doa tadi saya akan awal dengan doa yang istighfar tentunya, karena saya manusia yang banyak dosa ini mau beristighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala akhdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbi, kami manusia lemah tanpa pertolongan-Mu. Kami sangat lemah tanpa ada dayung-Mu ya Rabb. Ampunilah kami ya Rabb, terutama orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kami yang sudah meninggal dunia, uyut-uyut kami sudah meninggal dunia ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka, terimalah iman dan Islam mereka, berikan tempat yang terbaik untuk mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, luaskanlah kuburan mereka, jangan Engkau sempitkan. Ya Allah, terangilah kuburan mereka, jangan Engkau gelapkan. Ya Allah, sejukkan hawa kuburan mereka, jangan Engkau panaskan. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, izinkanlah kami berbakti kepada mereka, karena kami tahu banyak kekecewaan yang mungkin kami tidak sadari, itu adalah dosa yang membuat kami mungkin agak susah dalam itu dosa. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk berbakti, berbuat baik pada orang tua kami yang masih hidup, kepada guru-guru kami, pada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara kami. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin urzuqni qala rabbighfirli wa habli mulkala yan bagili ahadim min bani innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mar abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.